Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa di tatap maya ini untuk melaksanakan rutinitas kita tatap maya dalam modul berpikir berbasis aset modul 1.2. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat semua ya kak ya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini kepada Kak Egi, kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Kak, silakan. Terima kasih Kak Egi. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kesepakatan kita dalam pertemuan tatap maya ini, kita kembali ke kesepakatan awal bahwasanya kita harus saling menghargai waktu, kemudian on time dan kamera di on kan. Terus kakak-kakak yang akan berpendapat silakan gunakan tombol raise hand atau boleh juga di dalam kolom chat. Baik kakak-kakak, untuk berpikir berbasis aset ini cara mengidentifikasi dalam mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Jadi pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan. Jadi pada modul ini kita berpikirnya harus selalu positif. Jadi itu pembuka untuk modul ini. Saya izin share screen dulu. Jadi ini kakak-kakak pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ini kesepakatan kita yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kemana? Nah, ini kemana kita hari ini mulai merubah mindset kita atau pola pikir kita yang mungkin kakak-kakak ketika mengajar itu pernah mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran dikarenakan mungkin beberapa aset atau sarana yang belum lengkap di sekolah kita gitu. Jadi ini tujuan
dari modul ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau pada modul ini, kakak-kakak dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, kakak-kakak dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini persiapan dalam mempersiapkan modul 2.1 di kedepannya, itu nanti mengenai proses pembelajaran, dan ini yang diharapkan dari modul ini, kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini tentunya pembelajaran ini yang berpihak kepada peserta didik. Ini agenda kita kakak-kakak, ada 5 menit untuk pembuka, 10 menit berpikir berbasis aset, kekuatan atau asset based thinking. Kemudian 60 menit kita diskusi, identifikasi sebuah kasus. Nanti ada 3 contoh kasus yang akan kita diskusikan. Kemudian 10 menit untuk memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak, dan 5 menit untuk penutup dan foto bersama. Nah, di sini tadi 10 menit. 10 menit ini untuk berpikir berbasis aset. Jadi kira-kira aset apa yang ada di sekolah kakak-kakak dalam melakukan proses pembelajaran kakak-kakak? Silakan yang memberikan tanggapan, silakan raise hand atau diketik dalam kolom chat. Silakan kakak. Ya, silakan Kak Ani. Ya, izin Kak, itu maksudnya aset di sini nih apa gitu, entah itu berupa sarana atau bagaimana? Ya, ini mantap ini pembukanya ini. Jadi aset kita dalam berpikir untuk yang kita bahas kali ini asetnya banyak Kak Ani. Ada aset manusia, kemudian sarana prasarana, finansial, kemudian yang ada di lingkungan sekolah kita, Kak. Mungkin itu, Kak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kakak-kakak, untuk sebagai pembanding ya, jadi mungkin kalau kita berpikir pada kekuatan itu misalnya fokus pada aset, jika kekurangannya nanti pasti berpikir pada isu-isu masalah. Jadi kita menyelesaikannya bukan berdasarkan masalah, tetapi membuat inovasi agar pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan berpusat kepada peserta didik. Jadi misalnya kalau kita berpikir ke berbasis sarana, misalnya sarana prasarana sekolah,
Contohnya kita mau melakukan permainan menendang bola misalnya gitu, Kak. Tetapi di sekolah tidak punya bola kaki atau bola futsal yang sebenarnya, yang ukuran sebenarnya. Nah, di situ bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran, tetapi proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa tercapai. Maka dari itu, ini adalah tuntutan bagi kita, gimana ketika kita mengalami kekurangan aset, tetapi kita bukan berpikir dari kekurangannya. Ketika kita mengalami kekurangan, kita harus tetap melakukan proses pembelajaran tersebut, Kak. Atau dengan pencabangan yang lain, misalnya melakukan lempar tangkap bola misalnya. Kita tidak punya bola kasti misalnya. Nah, kita improvisasi saja dengan sebuah kertas yang digulung-gulung, diremas-remas, dibentuk menjadi seukuran bola kasti, kemudian dilakban atau diikat dengan karet. Nah, itu sudah bisa dijadikan bola. Dan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan proses pembelajaran. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, ini datang dari kemauan yang tak tergoyangkan. Jadi pendekatan berpikir berbasis aset ini mendorong komunitas belajar atau kita pribadi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah untuk membangun hubungan yang kuat antara sumber daya tersebut dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Jadi fokus pada aset membentuk organisasi atau sekolah untuk mencari solusi di dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Dalam pola berpikir pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset, dan hal-hal positif. Jadi berpikirnya bukan ke hal-hal yang negatif, kakak-kakak. Jadi di sini seperti yang sudah ditanyakan Kak Ani tadi, aset ini apa saja yang ada di sekolah kita. Itu yang pertama manusianya. Manusia bisa dari peserta didik, guru yang melakukan pembelajaran, orang tua, atau warga sekolah lainnya gitu Kak. Cuman karena kita pembelajarannya berpusat pada peserta didik, berarti yang terlibat pada kegiatan ini yaitu guru dan peserta didik gitu Kak. Kemudian aset yang kedua adalah sosial. Aset sosial ini termasuk ke dalam suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah untuk ikut berperan serta dalam program-program yang terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Bentuk norma atau aturan yang mengaitkan
warga, masyarakat bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya yang memiliki pengaruh terhadap PJOK di sekolah kita, kakak-kakak. Jadi kalau untuk aset sosial ini adalah membentuk komunitas seperti kakak-kakak melakukan MGMP atau kalau SD KKG ya kakak-kakak ya, itu bisa untuk mengembangkan aset diri kita sebagai seorang guru. Selanjutnya aset yang ketiga ini aset politik. Aset politik ini aset yang mengambil kebijakan. Jadi kemana arah pendidikan olahraga ini? Nah, ini sebenarnya yang mengambil kebijakan adalah dari pemerintah. Kalau kita sebagai guru, ini sebagai pelaksana atas kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah tadi. Tetapi kalau kita perkecil lingkupnya, selain dari pemerintah yang memiliki kebijakan, ini juga termasuk kepala sekolah juga di dalam masuk ke dalam aset politik ini. Karena di sekolah kita, kepala sekolah lah yang membuat kebijakan mengenai proses pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah kita, kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, ini aset lingkungan. Aset lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi bisa kita manfaatkan baik itu kalau sekolah di lingkungan pedesaan itu biasanya ada sekolah yang berdekatan dengan lapangan desa, lapangan sepak bola punya milik desa atau aset-aset desa yang lain, nah itu bisa dimanfaatkan. Atau ada taman yang bisa, tanah lapang yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi ini yang kita pelajari, aset dari lingkungan ini baik dari di lingkungan sekolah kita ataupun yang ada di sekolah kita. Baik kakak-kakak, sebelum terlalu jauh, kira-kira silakan dicurahkan dalam kolom chat atau boleh langsung berbicara mengenai aset-aset yang kakak-kakak miliki, kemudian apa kesulitannya dan bagaimana cara mengatasinya kakak-kakak selama proses pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Baik, silakan kakak-kakak yang mau berbicara terlebih dahulu, silakan disampaikan. Ini sambil belajar refleksi modul kemarin. Jadi yang namanya refleksi itu harus dituangkan, tidak bisa cuma dipikirkan saja tetapi tidak diaplikasikan. Nah, nanti tidak tersampaikan hasil refleksi yang kita pikirkan tadi. Sama dengan pengerjaan di modul. Oh ya Kak Eli, silakan.
mic-nya diaktifkan dulu Kak Eli. Ya, terima kasih Kak telah memberi kesempatan kepada saya. Kalau di sekolah saya itu kami memang kekurangan alat untuk olahraga seperti bola anak kan suka main bola kaki. Ya. Anak sebanyak 250 orang bola kakinya cuma satu. Dalam 1 tahun itu cuma satu. Jadi itu pun bola kakinya yang murah. Jadi sangat minim sekali lah gitu Kak. Nah, kemudian alat peraga yang lain juga seperti itu juga. Jadi diminta kepada kepala sekolah ya susah, pakai aja yang ada. Jadi anak-anak tuh ada yang bawa bola sendiri dari rumahnya. Iya. Nah, anak-anak tuh punya inisiatif sendiri kan, karena bolanya cuma satu, dia bawa dari rumahnya. Itu Kak. Jadi boleh bertanya Kak Eli? Ya. Jumlah siswa tadi 200 lebih, bola kaki cuma satu. Jadi cara Kak Eli mengatasi itu bagaimana Kak, agar proses pembelajaran itu bisa terlaksana gitu Kak? Ya itulah, kan kalau bola kaki itu kan 4, 5, 6 kan Kak. Jadi kan yang sering itu anak umpamanya kan kelas A olahraga bola kaki gitu kan. Jadi anak yang kelas B itu bawa bola dipinjamnya yang punya kelas A itu. Jadi gantian gitu. Gitu Kak. Oke Kak. Iya, baik. Ya, itu kalau Kak Eli ini termasuk sudah mengupayakan, jadi anak punya inisiatif. Nah, tadi termasuk aset juga anak tadi. Jadi anak juga sudah memikirkan bagaimana proses belajar ini biar bisa berjalan dan tidak nunggu gitu ya Kak Eli ya. Iya. Atau ada refleksi kakak-kakak yang lain mengenai aset yang ada di sekolah kakak-kakak? Izin sedikit Kak. Ya, silakan Kak Egy. Iya, sebetulnya di dalam kami pun segan juga, nggak pernah juga kami menanyakan. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan berapa anggaran untuk semua pembelajaran. Tetapi kan realita di lapangan kita kan sama tahu kayak mana kita menjalankannya. Kalau untuk membuat replika semua permainan, mungkin kita bisa mengakali Kak. Cuman tuh karena malas kita tuh kan, karena kita tahu dana tuh ada tapi nggak bisa kita gunakan. Di situ yang bikin kita nggak mood di situ Kak. Jadi selama ini pernah juga di dalam satu KKG kami membahas tentang ini, masalah apa namanya prasarana ini. Mungkin dalam waktu dekat kami mau bikin suatu apa, ingin mengatakan sama kepala sekolah tuh kayak mana pembelajaran PJOK seterusnya kayak gitu. Tapi belum sempat kami mempresentasikan apa yang mau kami bikin acara di Minas ini Kak. Oh gitu Kak. Ya. Ini tuh Kak, sedikit. Iya. Baik Kak. Ya sebenarnya memang apa yang disampaikan Kak Egy tadi memang iya, semua itu dana operasional sekolah itu ada memang peruntukannya untuk pembelanjaan alat olahraga, itu ada memang. Tetapi dalam kenyataannya ya mungkin seperti yang disampaikan Kak Egy tadi,
atau Kak Eli banyak mengalami kekurangan dalam sarprasnya. Tapi tentunya saya yakin dan percaya kakak-kakak ini luar biasa, banyak sudah makan asam garam, pasti sering lah, zaman dulu itu sering memodifikasi permainan. Jadi kalau kemarin, ini cerita sedikit kakak, saya sama berpikirnya dengan kakak-kakak, bola di sekolah itu memang sangat sedikit ya. Bola kaki itu cuma 1, voli 1. Cuman setelah mengikuti atau mempelajari modul ini, ternyata bisa sedikit bergeser gitu, cara kita memahami keadaan yang ada gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan Kak Eli tadi, itu termasuk dalam berpikir aset. Jadi anak yang mempunyai bola, nah silakan dibawa, boleh. Jadi dibolehkan. Atau ketika kita mengusulkan ke bendahara sekolah, misalnya bola kaki harganya hampir 300, katakan seperti itu. Itu yang bagusnya misalnya. Nah, sekarang kita rubah. Kami butuh bola kaki yang murah saja, tetapi jumlahnya banyak. Jumlahnya sesuai dengan yang baru. Jadi yang penting sekarang kita perbanyak dulu aset yang kita miliki gitu, Kak. Jadi ini akan mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Kemudian nantinya anak tidak ada yang menunggu giliran dalam pembelajaran tersebut. Itu yang sedikit gambaran ya Kak Egi. Sama, kasus kita sama dulu. Tapi setelah sekarang ini memang sedikit saya rubah cara berpikirnya. Jadi kalau bola 1, kita cari permainan yang sekiranya anak bisa melakukan gitu Kak. Mungkin itu Kak ya. Nah, jadi asset based thinking ini kalau menurut pemahaman kakak-kakak ini apa sekarang? Dari pengantar yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, Kak Ani. Izin ya Kak, menjawab dari pertanyaan yang Kakak berikan tadi. Aset basic thinking itu adalah seperti yang Kakak sampaikan tadi, apa yang dimiliki di sekolah dan bukan yang tidak dimiliki, berdasarkan itu entah manusianya, entah itu sarana prasarananya gitu. Itu yang saya tanggap. Terima kasih. Kira-kira untuk keistimewaan asset based thinking ini apa kakak-kakak? Apa yang menjadi istimewa dalam asset based thinking ini? Berpikir asset based thinking. Kak Intan, ada? Izin menjawab Kak. Ya, silakan Kak. Aset itu materi atau apa yang bermasalah gitu Kak. Permasalahan apa yang ada dalam pembelajaran? Permasalahannya berarti yang kalau kakak tanggap ya Kak ya.
Jadi kalau tadi Kak Ani menjawabnya bukan berpikir dari kekurangannya, tapi kalau Kak Rika tadi menjawab dari menjadi kekurangan, kelemahan. Nah, ini agak berseberangan sedikit ini. Atau ada yang mau menanggapi, menengahi antara Kak Ani dengan Kak Rika ini? Kak Cokro ada? Atau Kak Usman? Kak Ali? Ini saya ketinggalan informasi nih Kak. Oh, Agak ketinggalan. Agak terlambat masuk tadi. Iya Kak, gak apa-apa Kak. Apa yang kira-kira ada ditangkap Pak dari yang tertinggal tadi Kak? Izin Kak menjawab sedikit aja. Ya silakan Kak. Dari pembicaraan tadi saya menangkap kan sedang membahas tentang sarana prasarana, Iya Kak. terutama di bidang olahraga. Kita kan guru olahraga. Jadi saya tangkap itu langsung berpikir ke permasalahan, karena nampaknya kalau masalah aset ini, sarana prasarana itu di setiap sekolah kayaknya bermasalah semua, kurang semua, Iya. hampir semua sekolah. Menjadi tanda tanya besar lah bagi guru olahraganya. Padahal sekarang kan semua bidang studi itu disamaratakan, memandangnya harus sama, tidak ada yang dikecilkan. Dulu olahraga dianggap, itu olahraga mudah itu, nanti tinggal kasih bola, tinggalkan siswa, jam istirahat, selesai. Sekarang kan harus sama-sama, pendidikannya harus betul-betul dipantau, sikapnya juga, prakteknya juga. Nah, seharusnya ini lebih diperhatikan lagi, terutama guru olahraga, pelajar olahraga itu PJOK kan banyak prakteknya, lebih banyak pula membutuhkan alat-alat olahraga dalam pembelajaran dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Menurut saya Kak ya. Iya Kak. Sementara sampai detik ini pun pihak sekolah, atasan, rekan-rekan sama aja seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Tidak mau tahu, Kak. Ini pengalaman saya pula nih. Dan baru-baru ini saya mengalami ada nih cerita sedikit. Anak-anak di sekolah kan kekurangan alat olahraga. Siswa 400 lebih, Kak. 15 rombel, bola voli cuman 2, bola kaki 2, bola kasti banyak. Cuman kondisi kan di sekitar sekolah tuh pohon sawit yang rawan membuat bola ini menjadi rusak, bocor segala macamnya. Namanya barang dipakai untuk bersama-sama. Kalau menunggunya harus 5 tahun ke depan pula. Oh. Ibaratnya itu lama nunggunya Pak. Dapatkan bola satu aja payah. Rusak satu umpamanya, tinggal satu lagi bola itu yang pakai rame-rame 400 orang. Nah, kejadian ada pula anak ini yang membawa bola untuk membantu ibaratnya kan. Kalau ada bola anak ini di rumah, begitu jam olahraga dibawa sekolah nggak apa-apa, kita pinjam bolanya supaya membantu pembelajaran. Jadi ada kejadian di rumah salah satu rekan kerja, di bagian dapur itu kan terbuat dari tembok, bukan semen ya Pak, Kak, apa namanya, kayak di loteng itu bahannya itu gipsum. Kena bola retak, jadi dipanggil anaknya tadi, disuruh mengganti dinding itu, padahal anaknya sedang bermain di jam olahraga. Rumah ini rumah dinas, rumah di sekitar sekolah. Iya. Jadi kan kalau kita menilai ini anak ini tak salah. Kalau saya lah ya, saya bukan membela siapa. Kita berada di waktu yang tepat,
di tempat yang tepat, cuman berada di lingkungan yang tak tepat, itu aja. Sampai sekolah yang mengganti, Pak, Kak, mengganti dari tembok tadi. Seharusnya kita senang anak-anak tuh aktif bermain. Nah, saat itu anak tuh bisa berkembang, dia bisa dapat informasi, berlatih. Kalau semuanya dilarang nanti semua dibatasi, macam mana kita mau menaikkan PJOK di sekolah ini? Sekian aja. Langsung muncul itu permasalahannya. Iya Kak, nggak apa-apa. Ini sama, saya juga dulu waktu baru membaca modul ini, pertanyaan kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya sampaikan dulu Kak. Jadi pada dasarnya ketika kita mempelajari modul ini Kak, ini memang sedikit banyak improvisasi sarpras jadinya Kak, karena tujuan kita adalah agar peserta didik tadi aktif bergerak. Jadi ketika peserta didik aktif bergerak, ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, misalnya kita mau melakukan melatih pencabangan tentang voli misalnya, atau mempassing bola. Jadi kalau istilah fasil saya kemarin, itu bukan permainan voli lagi Kak. Jadi istilahnya adalah memvoli. Memvoli istilahnya. Jadi memvoli ini melambungkan bola, misalnya bola karet, bola biasa itu yang mungkin di serba 6.000 itu ada yang dijual itu. Nah, itu bola itu yang digunakan untuk proses pembelajaran. Apalagi kemarin saya dengar ini mayoritas SD, mungkin itu lebih tepat ya kakak-kakak. Jadi bola karet itu yang ringan itu kalau satunya mungkin kan tidak terlalu mahal. Jadi kalau budgetnya misalnya dikasih budget berapa gitu kan udah dapat banyak gitu Kak. Nah itu bisa memudahkan kita dalam memvoli tadi. Jadi misalnya memvoli itu kan tidak harus memasingkan bola tangannya lurus seperti ini, tidak Kak. Jadi betul. memukul bola ke atas seperti ini, nah ini sudah termasuk memvoli. Termasuk memvoli ya. Iya. Nah itu jadi makanya di modul yang sekarang ini yang kita pelajari ini memang berpikirnya harus ke positifnya gitu Kak. Cuman kalau yang seperti kakak sampaikan tadi ya memang itu rumah dinas itu Kak? Rumah dinas. Rumah dinas. Bekas tempat saya dulu. Saya tinggal dulu situ pas lajangnya. Tapi bangunan itu ditambah di belakang Kak. Ditambah terakhir, bukan bangunan awalnya. Jadi menambah sendiri. Iya paham Kak. Ya ini termasuk harus punya sikap ya, sebagai kepala sekolah memang seharusnya memiliki sikap, artinya ya termasuk tadi di situ ada aset politik. Nah di situ kepala sekolah punya kebijakan sendiri dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran PJOK ini berlangsung. Tapi ujung-ujungnya sekolah yang mengganti ya Kak Ali ya? Ya, sedikit menambah Kak. Itu kayak mana ya? Kita butuh pemimpin itu betul-betul yang tidak terlalu tergantung kepada bawahan. Jadi kalau dia tidak tergantung kepada bawahan, dia bisa berdiri dan membuat keputusan yang bijak. Jadi kalau dia tergantung betul sama anak buah, nanti segan sama si anu. Jadi ketegasan tadi tidak ada Kak. Mungkin salah satu penyebabnya itu.
Ditambah lagi kan kalau perempuan yang pemimpin sama laki-laki berbeda nanti. Rasa betul. Iya Kak, iya Kak. Harusnya siswa tadi dilindungi, Iya. karena bisa membunuh karakter siswa tadi. Apa-apa dilarang, nanti kalau apa mengganti pula. Lama-lama anak tuh tak mau dia berolahraga. Mak warna hijau. Makanya ini di sekolah saya juga sekolah kecil Kak. Saya terapkan kepada anak-anak itu, pada peserta didik, alat yang digunakan rusak tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai hilang. Kalau hilang memang mengganti. Tetapi kalau rusak karena digunakan, silakan. Ketika jam pembelajaran, itu yang saya terapkan dengan anak-anak Kak. Tetapi dengan diberi kepercayaan seperti itu, anak-anak justru mau merawat alat yang dipinjamkan tadi gitu Kak. Jadi mungkin ini sedikit bertukar pikiran, bertukar cerita, mana tahu ada baiknya bisa diaplikasikan atau diterapkan di tempat Kakak. Saya pernah tuh Kak, pernah kan sedikit lagi. Ya, nggak apa-apa Kak. Boleh Kak? Ya. Saya pernah itu pengen menyentuh hati dari pemimpin atau rekan-rekan yang mempunyai wewenang lah untuk masalah dana di sekolah itu. Saya beli alat olahraga sendiri Kak. Bola voli sendiri, sepak bola, bola kaki 2, pokoknya bola kasti. Saya pakai tas untuk alat olahraga yang besar itu. Saya bawa setiap harinya. Waktu itu selama berapa minggu itu. Izin sebentar Kak. Ya. Setelah selesai olahraga, saya bawa lagi pulang. Saya tenteng depan orang itu. Maksud saya itu biar berpikir, ini Pak Ali ini bawa bola sendiri atau bola sekolah. Nah, kalau seandainya nampak sama atasan atau bendahara kan, pastilah malu seharusnya. Kalau seandainya nampak gurunya bawa alat olahraga sendiri, pulang lagi besoknya bawa lagi, kan malu seharusnya. Kalau tidak dilema Kak, malahan orang tuh senang ya, jadi tak membeli lagi olahraganya, tak perlu duit keluar lagi karena sudah dibeli sama guru yang bersangkutan. Alat olahraganya sama halnya dengan tadi modifikasi alat olahraga bola. Saya pengennya bisa seperti itu, cuman nanti kalau terlalu banyak kita modifikasi, makin senang pula ininya. Enggak, duitnya tak keluar lagi. Yang seharusnya dikeluarkan untuk alat olahraga, jadi karena banyak alat yang dimodifikasi, tak perlu lagi Pak Ali. Pak Ali ini kreatif, tak perlu lagi kita beli bola. Nah, takutnya seperti itu, malah makin jengkel pula kita nanti jadinya. Dilema. Jadi dibicarakan saja Kak. Pasti mungkin ya Kak Ali lebih tahu cara menghadapi bendahara yang ada di sekolah Kak Ali. Pasti sedikit banyaknya bisa tergoyangkan. Nggak mungkin nggak bisa keluar uang untuk membeli alat itu Kak. Ini saya rasa nih mungkin karena lingkaran hutang nih Kak sekolah tuh. Menurut saya nih, karena nggak ada putus-putusnya. Jadi semuanya yang keluar itu berat. Lingkaran hutang sekolah itu yang membuat kita mau beli ini mikir-mikir dulu. Beli ini mikir-mikir dulu. Jadi semua yang masuk tadi kecil dia. Jadi mau dikeluarkan itu besar rasanya. Padahal memang untuk peruntukannya untuk itu. Cuma karena ada hutang yang belum selesai, mau beli alat ini, kalau nggak perlu kali yang ada aja dulu. Ada yang lebih penting lagi. Padahal penting itu Kak. Iya. Saya rasa itu karena lingkaran hutang tadi itu. Mungkin sekolah lain mungkin ada juga menjalani itu, yang mengalami itu. Ya, Kak. Ya, jadi ini PR juga ya Kak ya. Untuk Kak Ali ini PR-nya besar ini. Besar ya. Sampai beli sendiri. Jadi besok kalau beli yang biasa aja Kak, jangan yang bola yang bagusnya Kak. Jadi dapat banyak Kak. Karena hobi juga, jadi beli yang bagus gitu. Oke, Kak. Berarti ini kalau dimasukkan ke dalam berpikir aset based thinking-nya tadi, ini aset gurunya ini luar biasa berarti Kak. Karena sampai mau membeli bola, kemudian dibawa ke sekolah, berarti kan aset gurunya ini luar biasa.
Karena anak sekarang Kak, dia lebih pintar daripada kita. Karena bola voli contohnya, dia tak mau anak tuh pakai bola yang hampir sama. Dia maunya persis bola voli yang seperti dilakukan abang-abang ayah-ayahnya di sore hari itu. Ini untuk anak kecil nih Pak, kami udah SD Pak, kami bisa. Ah, itulah yang disampaikan oleh anak sekarang. Kecuali kelas 1 2 ya Kak. Iya, iya. Tapi kan kakak-kakak kali kan juga harus memahamkan juga ke peserta didik bahwasannya anak tidak semuanya kemampuannya sama. Betul. Jadi kakak-kakak juga harus mempertimbangkan peserta didik yang lain atau yang perempuan atau yang takut dengan bola. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan kakak-kakak semua. Ya. Baik, kakak-kakak kita lanjutkan mengapa capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi bukan meningkatkan prestasi tetapi partisipasi dulu kakak-kakak. Jadi inilah yang dituntut untuk peserta didik ini aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Baik kakak-kakak, ini ada studi kasus 3. Ini ada di modul kakak-kakak di LMS 1.2. Ada studi kasus ini. Silakan kakak-kakak baca. Kemudian nanti ditanggapi. Aset apa saja yang dimiliki, kemudian apa yang bisa diaplikasikan dari kasus ini gitu Kak. Silakan dibaca Kak. Nampak pada saat Kecil tulisannya Kak. nggak nampak. Kurang besar Kak. Nggak Coba nampak, Kak. nggak jelas. Nah, baru. Itu. Ini baru. Pada saat menemukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menentukan ide dengan gagasannya terkait dan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan kepala sekolah, Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam negosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJK dapat dimanfaatkan penggunaan bila ada kesempatan atau kerjasama. Sekolah menyampaikan bahwa remit jika harus menjalin dengan pihak perkebunan karena pemiliknya tidak
merasa warga Bagara amat kecewa. Padahal ia juga telah menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju ke sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan ke sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Bagara juga kepada sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan pindah ke sekolah kepada peserta didik serta mengajak pihak untuk menjaga keselamatan keamanan peserta didik ke sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Bagara merasa pesimis gagasannya tidak dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya. Harapan kepala sekolah dapat belum dapat melaksanakan, sementara ia juga tidak bisa berwenang. Ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk dosa. Mana kakak-kakak? Ada yang sudah bisa memberikan tanggapan? Kira-kira aset apa saja yang bisa diambil dari kasus ini? Jadi ini pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak lebih mudah dalam memahami kasus yang tadi. Ini diidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi kasus tadi. Kemudian jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ini pertanyaannya. Silakan kakak-kakak tuangkan dalam kolom chat atau boleh langsung raise hand disampaikan. Silakan Kak. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan. Dari aset apa saja yang dimiliki dalam tersebut.
Ya, silakan Kak. Oke, izin menanggapi Kak. Ya, silakan. Di situ tadi dari yang saya baca bahwa aset apa saja yang dimilikinya. Pertama manusianya. Manusianya di situ guru dan peserta didiknya yang mau untuk atau memiliki kemampuan berpikir maju gitu. Itu salah satunya supaya kedepannya lebih bagus lagi dalam pembelajaran PJOK tersebut. Menggunakan lapangan yang ada di perkebunan kopi. Yang kedua, aset yang dimilikinya adalah sosial. Sosial tadi itu dia sudah mengajak peserta didiknya untuk masuk ke dalam lingkungan perkebunan kopi itu dan mengajak orang tua siswa tersebut juga. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya di sekitar sekolah dia mempunyai perkebunan kopi yang bagus, bisa dijadikan lapangan untuk sarana prasarana untuk pembelajaran PJOK. Yang tidak dimiliki itu berarti bukan aset. Contohnya tidak setujunya kepala sekolahnya, ya. Tidak setuju kepala sekolah itu mungkin entah kepala sekolahnya karena mendapat isu bahwa susahnya bekerja sama dengan pimpinan atau kurangnya bersosialisasi gitu. Nah, itu yang tidak dimiliki. Tapi itu bukan aset. Yang menjadi aset itu yang kita miliki. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Tadi gurunya, peserta didiknya, lingkungannya juga gitu, sosial juga. Yang ketiga, jelaskan strategi. Strategi kita tadi sudah menjumpai kepala sekolahnya minta tolong kita buat kerjasama gitu. Kepala sekolahnya keberatan. Kita dulu gitu, jumpai dulu pimpinannya. Tadi tidak izin kepala sekolah, kita dulu. Iya. Jumpai pimpinan tadi itu, kalau memang tidak bisa, barulah kita ibarat kata tadi menyerah. Pesimis tadi itu, tapi kita lakukan dulu gitu. Tapi kalau tidak pernah kita lakukan, kita tidak akan tahu apa keputusan berikutnya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke Kak. Ada tanggapan kakak-kakak yang lainnya? Izin kakak. Ya. Egi mau menanggapi ya? Ya silakan Kak. Menambahkan sedikit itu tentang strategi apa yang Anda kembangkan. Di situ kalau menurut kami peran komite sekolah bisa kita pergunakan Kak. Ditambah yang untuk melobi, kita tinggal bilang sama kepala sekolah untuk melobi komite. Jadi yang melobi ke pemilik kebun mungkin lebih ke individual, lebih community, masyarakat sama masyarakat yang kita apakan Kak. Itu mungkin tambahan menurut kami. Oke Kak, terima kasih Kak. Baik kakak-kakak, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Izin Kak, ngopi. Ya Kak Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus yang terjadi oleh Pak Gerak dapat kita simpulkan yang pertama, beliau sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah
bagaimana membuat MOU kepada perusahaan apa namanya untuk menggunakan fasilitas olahraga, kan? Itu sudah lakukan yang pertama. Mungkin yang kedua harus yang dilakukan, kita butuh pemimpin itu yang berani. Kadang-kadang kepala sekolah ini tidak tahu, tidak berani, tidak visioner, dan dia tidak pandai melobi juga. Seharusnya kan perkebunan itu kan aset itu HGU biasanya sistemnya. Bisa jadi kita akan menyampaikan kepada yang pihak yang lebih berwenang di atas, misalnya ke Pak Bupatinya. Kepala sekolah harus apa namanya melaporkan ke atasnya lagi, kepada dinas bupati. Jadi sembari menunggu itu kan kita yang tadi apa namanya aset yang kita miliki, apa yang harus yang kita miliki aset itu sekarang pertama manusianya, humannya kan. Iya. Untuk langkah pertama itu materi kita apa? Gerak jalan. Ya sudah, kita gunakan, kita suruh siswa itu berjalan dari rumah ke sekolah dan apa namanya hitung berapa langkah dia melakukan perjalanan. Nah, itu yang apa namanya solusi yang berikutnya, sembari menunggu bagaimana kita bisa menggunakan aset yang ada di perkebunan tersebut gitu. Memang saya mau merasakan apa yang dirasakan Pak Gerak tadi. Saya merasakan juga karena di lingkungan kami itu kan lingkungan HGU juga, ya kan. Tapi apa yang saya sampaikan kepada kepala sekolah, terkadang kepala sekolah itu tidak menanggap atau tidak berpikir lebih luas terhadap permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi langkah-langkah yang konkretnya tadi, kita akan suruh anak berjalan dari rumah ke sekolah gitu. Jadi itu bagian dari unsur pembelajaran PJOK. Jadi kan gerak lokomotor itu kan misalnya materi kita gerak lokomotor, gerak yang berpindah. Jadi gerak itu misalnya ya kita suruh aja anak itu berjalan dari rumah ke sekolah. Hitung berapa langkah dia melakukan. Kalau misalnya kita suruh ukur mungkin ya punya alat untuk mengukur berapa kilo dia udah melangkah. Tapi dia melangkah sekaligus dia berpikir dan berkonsentrasi dia dalam berjalan. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini Kak Rahmat ini sudah mau menyampaikan tanggapannya terkait dengan kasus 3 tadi. Ya, jadi berbeda cara menyikapinya berbeda juga tanggapan yang akan kita peroleh ya kakak-kakak ya. Jadi kalau yang disampaikan Kak Rahmat itu ada solusi yang bisa diambil dari situ. Kembali tadi menunggu kebijakan dari atasan katanya kayak Kak Rahmat ya, baik dari kepala dinas atau dari bupati yang bisa memberikan kemudahan mungkin untuk izin dilakukan kegiatan di perkebunan kopi tadi. Jadi kalau studi yang tadi yang kakak-kakak baca itu sebenarnya lebih cenderung ke defisit based thinking ya kakak-kakak ya, karena belum melakukan upaya sudah nyerah duluan. Tapi yang sudah disampaikan Kak Ani tadi itu mulai sudah dipilah-pilah mana yang menjadi aset based thinking dan defisit based thinking. Defisit based thinking ini
ini berpikir melalui kekurangan atau kelemahannya atau dari masalahnya. Nah, ini kakak-kakak ya. Ini bedanya asset based thinking dengan deficit based thinking. Jadi kalau Kak Ani tadi sudah mulai memisahkan mana yang aset, mana yang defisit. Sudah mulai sekarang. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Nah, ini berdasarkan kasus yang tadi kakak-kakak. Kira-kira apa kakak yang menjadi hambatan sehingga proses belajarnya tidak berjalan, proses belajarnya nggak berjalan dengan lancar, Kak? Ada kira-kira kakak-kakak yang menjadi penghambat pada kasus tadi? Saya rasa ada ya kakak-kakak ya, termasuk yang disampaikan Kak Rahmat tadi atau Kak Ani, itu ada kepala sekolah tidak mau mengambil kebijakan duluan. Belum dicoba sudah mundur duluan, sudah takut duluan. Jadi ini berdasarkan tugas asinkronus yang kakak-kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kira-kira menurut kakak-kakak, mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini kakak-kakak? Silakan diberikan jawabannya di kolom chat yang ada di sebelah kanan ini. Silakan diketik di kolom chat kakak-kakak. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking?
Adek, Dek, Adek, Dek, sini lu. Di mana ngetiknya? Di mana ngetiknya, Dek? Kalau ngetiknya di mana? Ada chat with everyone. Ada kolom chat di situ, Kak. Sebelah gambar orang. Ya, udah nanti lah. Iya, Kak Ani ini sudah menyampaikan pendapatnya. Pendekatan aset based thinking perlu diterapkan dan dipelajari oleh guru PJOK karena kita harus tahu terlebih dahulu bahasanya dapat maupun perjalanan dan PJOK kita termasuk sesuai tujuan pendaftaran. Ya kan ini ada. Baik, kakak-kakak, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, ini guru perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan berfokus dan berupaya terus dalam pemanfaatan kekuatan. Kalau ada, apakah suaranya terdengar? Hilang-hilang Kak suaranya. Hilang yang timbul. Soalnya ini lagi hujan lebat ini Kak. Oh,
Ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam berkembang ini mewujudkan visi dengan menciptakan tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Ini adalah ada masalah atasi harus diselesaikan. Tapi kalau berpikir aset, kekuatan, potensi, daya guna. Di sini kalau berbasis masalah, upaya ini mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti dan sesuatu yang salah. Sedangkan kalau berbasis aset atau kekuatan, upaya ini diidentifikasi, apresiasi, dan diselidiki kekuatan serta yang menjadi potensi atau asetnya tadi. Efektif, ini pasti ada kekuatan, potensi, dan aset. Jadi ini perbedaannya antara berpikir yang berbasis masalah dan kekuatan. Baik kakak-kakak, ini studi kasus yang studi kasus 5. Silakan kakak-kakak cermati. Kemudian nanti bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Izin Kak, bisa dibesarkan lagi Kak, nggak nampak tulisannya. Udah Kak, udah.
Kak Ani udah punya tanggapan atau Kak Cokro? Izin Kak, Ya, silakan. ini kasus Ibu Hayati ini kembali lagi kita kepada paradigma yang kemarin ya Kak. Cara mengajar secara komando dengan cara mengajar dengan kumer. Sebetulnya kalau menurut kami di sini kita masih banyak ya rancu, masih banyak kita yang belum paham kali Kak di situ. Sebetulnya kan dari segi pembelajaran kedua itu kan ada plus minusnya. Kalau menurut kami nggak bisa juga menyalahkan dengan sistem komando, karena sampai sekarang negara-negara maju masih banyak juga yang memakai sistem komando itu Kak. Kayak India, Cina, kan masih sistem komando itu juga dipakainya. Karena sekarang ini kita berkiblatnya sama negara Finlandia, itu makanya kita memakai sistem yang disebut dengan kumer ini. Tapi kita tengok efek dari pembelajaran sistem komando kayak di Cina, ekonominya nomor 1 di dunia sekarang nggak juga kita salahkan yang itu. Bukan anaknya nggak merdeka juga orang tuh belajarnya. Ini memang kami pun secara pribadi masih belum bisa nerima paradigma baru ini, sistem pembelajaran yang kayak gitu. Cuman untuk menanggapi ini sebetulnya bisa aja Ibu tuh melakukan dengan webinar seperti yang kita lakukan saat ini. Tetapi alangkah baiknya ini kan paradigma itu untuk merubah mindset seseorang itu, alangkah baiknya kita lakukan dengan secara tatap muka, bukan tatap maya aja. Karena ini sangat besar perubahannya Kak, menurut kami. Pola pikir cara mengajar kita udah dari yang biasanya sistem kayak gini dirubah dengan kayak gini. Itu besar kali pengaruhnya menurut kami. Itu mungkin tanggapan dari kami sedikit. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Egi. Berarti untuk sistem komando memang tidak bisa dihilangkan ya Kak Egi ya? Ya, itu kan persepsi kami aja Kak. Masalahnya kan sekarang kita menengok ke India kan masih pakai pola kayak gitu. Intinya siswa harus disiplin. Cina masih kayak gitu juga dipakainya Kak. Tapi orang itu kan harus disiplin. Nomor 1 dalam pembelajaran itu harus disiplin. Sementara kita memakai kurikulum Merdeka Mengajar yang sistem pembelajar kita, siswa kita tuh beda dengan yang kita tengok dengan Finlandia atau di Singapura itu Kak. Orang tuh memang nomor 1 dipelajari memang disiplin dulu, dalam umpamanya dalam budaya antrinya. Orang dengan anak kita yang dengan anak Singapura itu udah jauh kali bedanya Kak. Nggak bisa kita samakan. Orang tuh budaya antri 1 ya memang antri semua. Kalau kita nggak, anak kita suruh antri, siapa yang mau duluan itu berebut Kak. Jauh kali bedanya kalau menurut kami. Itu sedikit tanggapan dari kami. Jadi ini berdasarkan kasus tadi, ada nggak yang dimanfaatkan asetnya secara maksimal oleh Bu Yati kira-kira? Mungkin dengan pemanfaatan webinar itu mungkin ada ya Kak ya. Cuman kalau dari segi pembelajarannya mungkin ya ada yang seperti yang disampaikan Kak Egi tadi, itu agak sedikit bertentangan ya Kak Egi ya. Jadi karena kita bukan gimana, bertentangan Kak, cuman tuh positif negatifnya pasti ada kan.
Kalau negara kita menerapkan itu kan kita harus bisa nerima. Tapi kan paradigma baru tuh merubah mindset kita tuh yang lama, Kak. Prosesnya memang cukup lama, Kak. Iya. Iya. Sama kayak gini. Saya juga dulu nggak bisa langsung terima modul yang kita pelajari sekarang ini gitu, Pak. Diskusinya panjang dulu dengan Fasil yang memberikan materi ini. Kebetulan yang memberikan ini kemarin adalah dosen dari UPI. Jadi mungkin modul yang kita pelajari sekarang ini kemarin sempat diskusi panjang kami. Sampai-sampai kakak itu hafal kalau saya itu agak sedikit berseberangan dengan beliau. Tetapi setelah mempelajari modul-modul yang lain hingga selesai, baru terbuka cara berpikir saya sebenarnya arahnya ke sini gitu, Pak. Kalau memang waktu di awal perjalanan tetap maya itu memang iya, di hati itu masih banyak penolakan gitu, Pak. Tetapi lambat laun setelah memahami ini mungkin bisa mulai terbuka diri kita. Nah, ini salah satu merefleksi itu menerima informasi yang ada. Tapi pada penerapannya, nah kita kembalikan ke sekolah kita masing-masing gitu, Pak. Tapi kalau dalam pembahasan ini, nah ini kan kasus yang kita bahas sekarang, Kak. Jadi kalau merujuknya dari kasus 5 ini Kak atau Bu Hayati ini ada menggunakan asetnya gitu. Ya, Kak Ani, silakan. Ya, izin Kak menanggapi. Di sini pertama menjawab dulu Ya, dari silakan, Kak. kasus Bu Hayati ini, memanfaatkan aset yang ada gitu. Pertama dia mendapatkan ilmu yang ada itu langsung ibaratnya karena adanya kesempatan tadi, dia menuangkan aset yang dia dapatkan tadi ke teman-temannya. Berbagi aset lah gitu. Jadi aset yang di sini manusianya, Ibu Hayati itu sendiri. Bagaimana dia memberi ilmu tadi agar seperti yang Pak Egi bilang, memang saya sendiri juga berat gitu ya, mengubah yang tadi yang terbiasa saya lakukan adalah sistem komando itu. Nah, ternyata yang dipraktekkan, yang harus dipraktekkan adalah memerdekakan peserta didik. Peserta didik ini kalau kita tidak perintah, dia sulit. Mungkin kalau untuk SMP atau SMA itu bisa gitu ya. Tapi kalau untuk SD, kalau tidak kita perintah, ya dia tidak akan melakukan. Itu seperti yang Pak Egi bilang, budaya antri. Budaya antri itu juga termasuk dalam Kumar. Kumar itu kan ada pendidikan karakternya juga. Nah, itu. Saya setuju dua-duanya, ada komandonya dan ada karakternya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ani. Ini membuka lagi cara berpikirnya ya Kak. Jadi memang harus dipilah-pilah dulu mana yang menjadi aset, mana yang bukan. Kemudian tadi saya tambahkan sedikit tanggapan Kak Ani dari yang kasus Bu Hayati ini. Tadi sudah benar yang disampaikan terkait dengan asetnya yaitu orangnya. Kemudian ada satu lagi aset sosial. Aset sosial di sini adalah menggunakannya MGMP tadi. Di sini ada MGMP. Di sharing ilmunya ke teman-teman yang lain.
itu salah satu adalah aset sosial. Jadi komunitas yang dibangun itu termasuk dalam aset ya kakak-kakak ya. Ini komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten yang sudah disampaikan tadi. Kemudian pemanfaatan PMM, nah, mungkin kakak-kakak juga sekarang berfokusnya di PMM. Kalau dulu mungkin fokus di Google saja untuk mencari informasi untuk sebagai peningkatan aset kita. Tapi sekarang mungkin lebih cenderung ke PMM, apalagi kinerja itu sudah di sana. Jadi mungkin semua arahnya sudah ke PMM ya kakak ya. Ini kasus keempat. Kita lanjut saja. Nah, ini jawaban-jawaban tadi kakak-kakak. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum. Nah, tadi yang disampaikan Kak Egi betul. Jadi mengajak komite, jadi biar sesama atau perwakilan masyarakat yang menyampaikan apa yang menjadi sebuah gagasan di sekolah tadi. Barulah diambil sebuah kebijakan dari kepala sekolah. Ini yang perlu diingat, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Jadi keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran ini akan mendorong kepemimpinan murid. Jadi ini memancing respon positif terhadap peserta didik ya. Kemudian komite bersuara menyampaikan kritik kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi kira-kira ini sudah mulai akhir, mari kita merefleksikan diri, kira-kira di mana posisi kita sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Kira-kira ada yang mau menanggapi ini, kakak-kakak? Posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan.
Baik kakak-kakak, di kolom chat itu ada link Jamboard. Nanti kakak-kakak silakan disurahkan di situ apa aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak semua dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Di kolom chat itu ada link Jamboard, silakan diklik, kemudian dituangkan refleksi kakak-kakak di sana. Terus ya udah nih tuh. Ini diapakan? Izin Kak, di mana ngetiknya? Aku nggak bisa saya Kak. Mah, Linknya sudah diketik kak, diklik. Udah. Di sebelah kiri ada sticky note kak. Sticky note. Iya. Gambar kertas sebelah kiri. Gambar kertas ada. Oh harus Nah, yang ini itu ya? diklik ya. Nanti kalau diklik dia keluar sticky note warna kuning atau warna apa gitu kak. Ya. izin Kak, apa pertanyaannya tuh tadi Kak? Pertanyaannya bagaimana kakak-kakak
apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Jadi aset apa saja yang kakak-kakak miliki, kemudian yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengajaran PJOK, Kak. Sambil kita lanjutkan ya kakak-kakak ya. Jadi nanti setelah tatap maya ini kakak-kakak, kakak-kakak ini pada tahapan ini dia harapkan untuk melakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS, Kak. Jadi nanti kakak-kakak buka modul 1.2, nanti di situ ada tugas mengenai sumber daya atau aset based thinking, dan nanti proses identifikasi sumber daya ini dapat digunakan kembali pada modul-modul di 2.5 dan modul 3. Jadi kakak-kakak ini
ini harus melakukan, nanti dibuat boleh dari Microsoft Word biasa atau dari Canva atau Excel boleh, karena ini bentuknya bentuk tabel. Jadi nanti kakak-kakak ambil bentuk-bentuk asetnya apa saja, seperti manusia, kemudian finansial, politik, dan yang lain-lain tadi. Nanti disampaikan cara penggunaannya atau pemanfaatannya gitu, Kak. Nah, ini yang harus dilakukan kakak-kakak di LMS. Ini salah satu bentuk tahapan yang harus kakak-kakak selesaikan di LMS untuk bisa mengerjakan modul-modul berikutnya. Jadi apa yang kakak kerjakan sekarang ini itu nanti berkelanjutan dengan modul berikutnya kakak-kakak. Kemudian nanti kakak-kakak di yang nomor 2 ini proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Jadi yang kakak-kakak gunakan aset yang sekarang ini nanti di modul 2.5 dan modul 3 itu bisa digunakan lagi. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Nah, nanti di modul 1.6 itu dibuat tabel seperti ini kakak. Ini nama asetnya apa, kemudian pemanfaatannya dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak Kak untuk mengenai lakukan ini Kak? Lakukan itu maksudnya untuk hari ini atau pas nanti pas modul yang 1.6 itu? Nah, kakak buka di modul yang sekarang. Kalau di LMS saya tidak terbaca untuk ininya, tabel yang ini Kak. Tabel ini. Nanti kalau ada tabel yang ini, kakak boleh dibuat pakai Excel atau pakai Word boleh. Nanti tetap di modul ini kakak kerjakannya. Tetapi di modul 1.6 nanti ini berkelanjutan. Khusus ini untuk modul 1.6 ini berkelanjutan sampai modul terakhir gitu. 2.5 sampai dan modul 3 Kak. Kalau enggak gini aja biar mempermudah kakak-kakak bekerja, kakak buat tabel yang ini, yang ini, aset ini, kemudian ini yang harus kakak-kakak lakukan. Kalau yang ini tadi kan hanya pengantar karena apa yang kakak kerjakan sekarang ini berkelanjutan sampai ke 2.5 dan modul 3. Tetapi modul 1.6 ini juga ada diminta pengumpulan tugas mengenai
asset based thinking ini, Kak? Baik, kakak-kakak, pada akhir sesi ini kakak-kakak memiliki perspektif, ini yang diharapkan ya, kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi ini memang harus bertahap, tidak bisa sekaligus kita terima informasi langsung merubah mindset, itu tidak bisa langsung berubah seperti itu, butuh proses. Dan mungkin nanti ketika kakak membaca modul 1.2 itu akan lebih paham mengenai pembahasan kita pada sesi tatap maya ini. Mungkin itu penyampaian atau materi yang kita diskusikan pada siang hari ini, kakak-kakak. Atau ada tanggapan sebelum mengakhiri sesi pada sore hari ini, kakak? Ini jawaban kakak-kakak yang sudah terkirim di kolom Jamboard, ini sudah otomatis langsung tersimpan, jadi menjadi salah satu penilaian untuk kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, apakah ada tanggapan sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini? Bungkus Kak Egi. Lanjut bungkus saja Kak. Oke. Baik kakak-kakak, karena sudah dibungkus kata Kak Egi, kita akhiri sesi tatap maya hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kakak-kakak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Kok mati lah? Foto dulu Kak Egi. Bentar, foto.